Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Alhamdulillah. Subhan Baik. Nur. Subhanur. Subhanallah. Ini yang semangat masih pagi kok sudah lesu. Apa ada yang nggak sarapan tadi? Belum, Pak. Belum. Sarapan susu aja Pak tadi minum susu. Ya Mama nggak Allah. masak tadi Pak. Mamanya nggak masak. Ya, tidak boleh anak ya. Kita harus sarapan agar nanti dalam belajar kita semangat. Bapak ulangi lagi sekali lagi, dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Alhamdulillah pagi hari ini berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, ya, ini Bapak mau tanya, ya. Tadi malam ada yang belajar? Belajar Pak. Belajar sebentar, Pak. Di Santoso main rumah, game Pak kerjanya. maulitan, Pak. Jadi tak bisa belajar. Main game itu pasti sama Jali yang ngajak itu. Ya kan? Tidak main game, Pak. Di depan rumah maulitan. Oh, alhamdulillah Siti ini termasuk anak yang soleh memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anak, sebelum kita belajar kita mulai, ya kita hari ini akan membahas tentang menyambut usia balik. Namun sebelum sampai kita ke sana, ini kita awali dulu pada pagi hari ini dengan berdoa. Karena tadi yang tidak belajar dan main games, Ananda Santoso, baiklah untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Yuk silahkan dipimpin doanya. Tidur dia di belakang tuh Pak. Astagfirullahaladzim, ngantuk tadi malam. Ya udah, diganti. Ayo Rajali, pimpin doa nak. Suara parau Pak. Saya aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Ya. Baiklah anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Ya, tadi sudah berdoa. Kenapa? Karena kita harus awali semuanya dengan berdoa. Agar apa? Seperti pagi hari ini ketika kita belajar diawali dengan berdoa. Tentunya bukan hanya mendapat ilmu, tetapi juga mendapat pahala ya, bukan paha ayam. Siapa tadi mau bilang paha ayam Pak gitu. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kita sebagai rasa cinta tanah air, marilah kita sebelum memulai pelajaran ya, kita akan mempelajari tentang usia balik. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu balik? Ayo. Balik itu udah remaja Pak. Enggak anak-anak lagi. Remaja. Ayo dari Dwi katanya udah remaja. Udah besar, Pak. Udah besar, apalagi? Sudah anu Pak. Apa anu Rajali ini kalau ngomongnya yang jangan diputus-putus. Anu apa? Ayo. Besar. Udah besar ya. Bagus ya, semua Sudah jawabannya dewasa, Pak. ada tambah lagi dewasa dari Lina. Nah, Iya. jawabannya Pak, bagus-bagus. laki-laki. Jawabannya sudah hampir betul. Nah, baiklah. Karena tadi ada yang menjawab besar, ada yang sudah menjawab remaja,
Ada yang sudah anu katanya Jalid Pak ya, Jali tadi ya. Sekarang kita akan buka apa itu pengertian dari balik. Kita buka. Nah, sebelumnya. Nah, ini ya. Jawaban dari Jali tadi besar. Mana ada nggak yang besar ini? Ya. Ada yang jawab apa tadi? Dewasa. Ya, dari gambar di sini. Oke, langsung saja. Pengertian balik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memiliki arti cukup umur. Itu adalah balik. Balik. Memiliki cukup umur atau yang dinamakan akil balik. Tentunya antara anak laki-laki dengan perempuan ini memiliki tanda yang berbeda, Nak. Tidak sama. Tadi Rajali mandi di sungai, nggak pakai celana. Dia nggak malu. Karena mungkin masih anak-anak ya. Sekarang kelas 4. Ada yang masih mandi di sungai nggak pakai celana? Rajali? Ada Pak, ada Ada. Pak teman kita namanya Imron dia Pak, tapi sekarang nggak masuk dia Pak. Aduh, Imron itu memang bandel itu. Susah Bapak ngomonginya. Ya, jangan dicontoh, Nak ya. Nah, contoh Pak. Bapak aja. Ya, Nanti Pak. contoh Bapak aja ya. Baiklah, tadi balik adalah apa? Memiliki cukup Umur. umur. Tapi tidak hanya sampai di situ, Nak. Balik ini juga memiliki tanda. Baik itu menurut ilmu fikih ataupun menurut ilmu biologi. Kalau dalam ilmu fikih, ini tanda-tanda orang sudah mengalami balik. Yang pertama adalah sudah yang namanya ihtilam bagi anak laki-laki ataupun mimpi basah. Mimpi basah bukan ngompol loh ya. Nah, nanti akan kita terangkan kembali di pertemuan yang kedua. Terus tanda yang selanjutnya menurut ilmu fikih adalah sudah mengeluarkan haid atau menstruasi. Di sini bagi orang perempuan. Nah, nama lain dari haid atau menstruasi ini apa? Yang sering didengar di telinga kita. Datang Bulan Pak. Matahari, Pak. bulan. Nah, datang matahari. Siapa tadi? Jali tadi. Ini karena sering mandi di sungai, jadi taunya matahari. Datang bulan. Ini kira-kira dari anak Bapak yang perempuan ini sudah ada yang mengalami datang bulan? Belum Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Santoso kemarin ngompol, Pak. Tuh. Itu mimpi basah itu berarti. Celananya ngompol basah, Pak. Nah, ya. Baiklah. Untuk selanjutnya, tanda secara umum menurut ilmu fikih, kalau tadi laki-laki sudah mengalami ihtilam ataupun mimpi basah, perempuan mengalami haid. Nah, jika semuanya itu belum mengalami, batasannya nanti adalah usia, Nak. Usianya berapa? Usia umur 15 tahun. Ketika sudah umur 15 tahun, semuanya baik sudah mimpi basah ataupun belum mimpi basah, sudah datang bulan atau belum, ketika sudah umur 15 tahun, berarti sudah dikatakan balik. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah lagi, kita memahami masalah saya ini sudah balik atau belum sih? Nah, baiklah, kita sekarang akan lihat tanda-tandanya di ilmu biologi. Ya. Secara ilmu biologi, menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik ya, yang pertama bagi anak laki-laki, suaranya terdengar semakin besar. Ya. Seperti suaranya pertama kecil, kok tiba-tiba anak laki-laki ini suaranya besar. Wih. Nah, berarti itu sudah memiliki tanda-tanda memasuki usia balik. Yang kedua, ini tumbuh jakun. Ini yang laki-laki, sudah ada yang tumbuh jakunnya belum? Tahu nggak jakun itu apa?
Jali, Jali tidur, Pak. sudah tumbuh jakunnya belum? Oh, belum. Iya, tidak apa-apa ya. Jakun ini saya contohkan ya. Seperti ini punya bapak ini. Ada jakun ini. Kalau untuk anak-anak yang perempuan nggak ada tumbuh jakunnya. Kalau tumbuh jakunnya nanti berbeda. Ya, Santi. Kenapa begitu, nanti, Pak? ya, nanti Santi jadi Santo. Oh, Nah, ya, begitu. seperti itu. Ini hanya dimiliki oleh orang laki-laki seperti bapak. Nanti kalau anak perempuan tumbuh jakunnya ganteng nanti. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tumbuh kumis. Ya, ini udah ada yang kumisan belum ini anak bapak ini? Kalau laki-laki atau perempuan ini bisa tumbuh kumis ini. Ya, tapi biasanya adalah pada anak laki-laki. Yang selanjutnya tumbuh jenggot dan tumbuh rambut yang lainnya. Ini jangan ditanya, Pak, tumbuh rambut yang lainnya apa, Pak? Nanti tanya ada seperti di ketiak, ya kan? Dan di tempat-tempat yang lainnya. Silahkan nanti sampai di rumah dicek. Apa yang disampaikan Pak Imron tadi? Benar nggak ada kok tumbuh rambutnya? Nanti jangan kaget, kok tiba-tiba ada rambut di sini. Rambut siapa ini? Ya, kita nggak boleh seperti itu. Karena itu sudah mengalami tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Terus yang kedua, yang selanjutnya ya, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Ini seperti teman kita ya. Mas tadi, Ananda Santoso, wah ini makannya banyak ini. Bukannya ngantuk saja. Ini harusnya sudah kelas Iya, 6. Pak. Sering Iya makan kan? di kelas, Pak. Iya, Iya, makan di Pak. kelas, Pak. Jadinya. Ini Jemput aja Masih di dalam belakang masa tuh. pertumbuhan tuh, Pak. ini jangan-jangan Banyak yang makanan di bawah ngajarin, mejanya tuh, Pak. yang Apa ngajarin nih ketua cewek ya. juga itu, Pak? Yang ngajarin ketua jangan-jangan ini. Diajak main, Pak. Oh, Diajak main-main, Pak. tidak boleh seperti itu. Kalau mau makan di kelas, jangan lupa ajak bapak ya. Nanti kita makan bersama-sama. Ya. Baiklah anak-anak bapak yang Pak, baik kami mau ini. juga, Pak. Kita selanjutnya akan melihat tanda-tanda balik bagi orang perempuan menurut ilmu biologi. Yang selanjutnya, suara terdengar semakin halus. Nah, ini semakin nyaring suaranya. Jadi bertolak belakang dengan orang laki-laki, suaranya semakin nyaring, gitu, semakin lembut. Ya, makanya dalam Islam juga orang semakin besar itu tidak boleh mengeluarkan suara sembarangan karena suara itu bisa menggoda. Pinter Aurat, Pak. ini. Ya, aurat ya, ini pinter ini. Murid-murid Bapak ini pinter-pinter, ini senang nih. Berarti kalau muridnya pinter-pinter ini, gurunya juga pinter. Selanjutnya, tumbuh bulu di beberapa bagian. Ini sama ya, secara garis besar sama. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan fisik pada beberapa bagian tubuh seperti pinggul, seperti dada. Ini juga mengalami perubahan. Nanti jangan bingung bagi yang anak-anak putri. Loh, kok saya semakin besar, bertambah besar pula anggota tubuh saya yang lain. Ini sudah menjadi kodrat sebagai seorang perempuan. Yang selanjutnya adalah menstruasi ataupun Apanya yang besar, haid. Pak? Yang besar ya seperti yang tidak kecil. Ya, ini mentang-mentang paling besar nih, tanyanya yang besar. Ya. Iya, Pak. Biar nampak. Biar nampak ya. Ya, nanti ini akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Ini. Selanjutnya, setelah kita mengalami tanda-tanda seperti itu tadi, baik secara ilmu fikih, secara ilmu biologi, berarti kita sudah dikatakan balik. Nah, sekarang seorang yang sudah memasuki usia balik tentunya tidak sama ya dengan anak yang belum balik. Ini kita harus berhati-hati. Adapun kewajiban setelah memasuki usia balik, yang pertama, nak, seperti ya, seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf, sudah mampu. Ya, kalau sudah mukallaf, sudah mampu, itu seseorang tersebut
dihukumi ataupun mengenai kenaan hukuman taklif, terkena kewajiban menjalankan syariat agama seperti ibadah, puasa, sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Selanjutnya, ini perlu diperhatikan juga, harus hati-hati. Semua perbuatan baik ataupun buruk akan dipertanggungjawabkan. Seperti pahala dan dosa yang dilakukan, ini dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Nah, kalau kemarin sebelum balik, ini ditanggung oleh bapak dan ibunya. Sekarang kalau sudah balik, ini ditanggung oleh diri kita masing-masing. Makanya harus puasa, harus seperti itu. Selanjutnya, Pak, Lina ngejek, Pak. ini kayaknya si Lina ini Nah, Santoso tuh Pak, mana ada saya ngejek. naksir kayaknya sama Santoso. Nih, Ayo. boleh Iya, ya. iya, Apa aja, ayo. Nah, ini biar konsentrasi ya, biar konsentrasi. Ini nampaknya ngantuk ini. Bapak punya ilmu hipnotis ya. Siapa yang mau Bapak hipnotis? Ini Bapak Iya, Mau, Pak. Iya. Ini Bapak pengen tahu anak-anak Bapak ini semuanya taat patuh kepada perintah orang tua ataupun guru atau tidak? Ayo. Patuh, Pak. Semuanya tangannya seperti ini, diangkat seperti ini. Ayo, mana tangannya? Angkat. Mana Siti tangannya? Ayo. Ikuti perintah Bapak ya. Jangan tinggi-tinggi Santoso bau apa nanti? Kasih ke temannya. Ya udah, dalam hitungan ketiga ikuti perintah Bapak ya, ikuti perintah Bapak. Dalam hitungan ketiga. Letakkan tangan di dagu. 1, 2, 3. Letakkan tangan di dagu. Ayo, ayo. Ayo sudah berubah tadi. Ayo Jali, dagunya di mana? Dagu. Astagfirullahaladzim. Ini ya. Terima kasih. Ternyata ini yang nurut ini hanya beberapa tadi ya. Ini Siapa, sudah. Pak? Siapa, Pak? Ini si Lina ini suruh nerapkan di dagu sini. Tapi Lina yang paling utama yang harus ingat langsung di dagu sini. Ini dagunya pada Saya pindah sini di Pak, kan pelajaran. dagu, Oh, iya. bukan kening. Iya, tadi kan Bapak bilang letakkan ya, ikuti perintah Bapak. Ini Tapi kan berarti dagu sini Pak. ya ikuti perintah Bapak, bukan mengikuti gerakan Bapak. Berarti ini sering ini kalau disuruh di rumah. Ini mungkin ya, oh nggak mau. Ini nggak boleh naknya, karena ini sudah mendekati usia balik. Ya. Oke, selanjutnya kewajiban usia balik seperti sholat fardu, ya. Ini malah kepencet. Ini gara-gara dagunya pindah, ini juga berpindah sendiri. Ya. Mantap laptop Bapak tuh. Oke, contoh kewajiban usia balik, ya. Pertama sholat fardu. Ayo, ini yang tadi ribut aja ini. Jali. Sholat fardu ada berapa? Ada 6 Pak. 6. Betul. Betul. Sholat fardu ada 6. Betul? Salah, Pak. 7. 5 cuma Pak. Ayo, ada yang 7, ada yang Sholat apa 5. lagi? Sholat fardu itu ada 5. Ya. Sholat fardu itu ada 5. Karena kita sebagai orang Islam 6 yang lah Pak. sudah Kalau balik. Jumat itu kan masuk juga sholat fardu wajib Pak. Iya. Sholat Jumat itu adalah sebagai pengganti sholat zuhur bagi laki-laki. Nah itu. Tapi Jumatan pesan Bapak sekali saja ya dalam 1 minggu. Jangan rajin-rajin. Nanti tiap hari Jali 2 kali itu, Pak. Oh, 2 kali. Tidak, saya. Kesimpang kasus. Boleh ya. Jangan suka main-main mandi di simpang kasus Jali ya. Ada satu lagi di Matang Reba Pak minta satu. 3 kali. Itulah. Hari Minggu katanya. Semangat.
Oke, udah 5 waktu ya tadi ya. Nah, seperti sesuai dengan agama kita Islam, Isya, subuh, duhur, asar dan maghrib. Selanjutnya adalah menuntut ilmu. Ya, seperti kita saat ini menuntut ilmu termasuk kewajiban. Selanjutnya menutup aurat. Nah, ini tadi. Kenapa tadi Bapak sampaikan si Jali sering mandi di kali tidak pakai celana. Nah, nanti kita juga akan bahas di pertemuan yang kedua, anak-anak. Pak, buzian aja Pak Jali, Pak bayangin nggak pakai celana kata jadi wah. Buzian aja Pak. Dari tadi ini Lina ini sibuk saja. Nah, Santoso berarti lihat saya dia kan Pak, tak lihat Bapak, Ya. makanya dia bisa lihat saya ngejek. Padahal saya tak ngejek Pak. kalau dulu boleh ngejek, kalau sekarang jangan lagi ya. Nanti pegang-pegang bahaya, nak. Sekarang kalian udah besar, udah kelas 4. Nanti dipegang, nah itu lain nanti yang terpegang. Ya. Oke lah, lanjutkan Kalau saja udah ini. balik, Hmm? kalau udah balik nggak boleh pegang-pegang tangan kan Pak? Boleh nak pegang tangan, tapi tangannya sendiri. Jangan nanti pegang tangannya Santoso, dipegang-pegang nggak boleh. Ya. Nggak apa-apa Pak saya, nggak apa-apa, boleh mau saya. Tadi menutup aurat. Menutup aurat bagi orang perempuan itu kecuali wajah dan telapak tangan, itu auratnya. Untuk laki-laki dari pusar sampai lutut itu secara ilmu fikihnya. Yang terakhir adalah contohnya terakhir adalah zakat. Berarti sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Dan banyak lagi syariat-syariat Islam yang lainnya yang sudah menjadikan kewajiban. Ya. Baiklah, untuk sebagai rangkuman kita, ya karena setelah pembelajaran ini Bapak harapkan kalian semua mengerti apa itu pengertian balik, apa itu tanda-tandanya balik. Kita akan menyanyikan lagi ya sebuah lagu tanda-tanda balik. Ada yang sini ada namanya Susanti kan? Susanto adanya Pak. Oh, Susanto sama Susanti. Oh, Dewi Santi. Tambah Ya. susah. Kita akan menyanyikan lagu tanda balik dengan nada Ayah Susan. Jangan Ayah Susanto loh ya, Ayah Susanti. Ayo. Dengar? Kecil suaranya Pak. Banyak. Udah nggak deket. Enggak terdengar. Emang kacau. Kurang kuat dia. Iya dengar sih Pak, cuma kurang kuat. Perempuan. Sudah beli dan sudah memahir, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, Mendirikan sholat wajib pula pulang untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki dari bakal baju teki dari Kenapa Im? Berapa menit? Berapa menit? dan sudah Itu tidur Pak. bisa membedakan yang benar dan salah. Bisa membedakan yang benar dan salah.
Dirikan sholat wajib pula untuk Allah. Aurat batas aurat bagi Batas aurat khusus bagi aurat untuk bagi Seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Oke, ya mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu tanda-tanda balik tadi akan mempermudah cara kita untuk mengingatnya. Ya, baiklah untuk pembelajaran kita kali ini Bapak cukupkan sekian. Kita akan bertemu kembali ya, di pelajaran PA yang akan datang. Kita akan lebih ulas lebih dalam lagi mengenai tanda-tanda usia balik. Kira-kira dari yang Bapak sampaikan sudah bisa dimengerti? Bisa, Pak. mengerti, Pak. Ya, karena semuanya sudah mengerti, ya untuk tugas terakhir adalah Bapak menginginkan untuk kalian semua membuat resume dari apa yang telah Bapak paparkan tadi dan nanti dikumpulkan sebagai pengambilan nilai kalian. Terima kasih. Nah, semuanya sudah mengumpulkan ya. Ada satu yang tidak hadir tadi ya? Oh iya. Enggak apa-apa, nanti akan Imron tadi, Pak. Imron tadi memang bandel Tak luar hadir. biasa itu. Mungkin masih sunat pagi. belum. Ke sungai mungkin dia. Oh, masih sunat katanya Bu, belum sembuh sunatnya. Kitan ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirobbil. Ada kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.